Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tema 4A, subtema 1 dan subtema 2, kita akan mempelajari gagasan pokok, gagasan pendukung, dan peta pikiran. Ini untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan belajar cara mudah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah paragraf. Sebelumnya, kita harus tahu arti dari paragraf. Nah, paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat dalam suatu teks bacaan. Dalam setiap paragraf itu pasti memiliki yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nah, sekarang gagasan pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Gagasan pokok memiliki nama lain, yaitu ide pokok, ide utama, gagasan utama, dan pokok pikiran. Nah, gagasan pokok ini diambil dari kalimat utama yang ada dalam paragraf. Sekarang, pengertian gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan yang menjelaskan gagasan pokok. Nah, gagasan pendukung ini juga memiliki nama lain, yaitu gagasan penjelas. Gagasan pendukung ini diambil dari kalimat penjelas yang ada dalam paragraf. Biasanya kalimat penjelas ini lebih dari satu ya. Bagaimana cara kita mencari gagasan pokok? Yang pertama adalah kita cari kalimat utamanya. Di mana letak gagasan pokok? Letak gagasan pokok atau letak kalimat utama itu ada di awal, di akhir, awal, dan akhir. Nah, untuk catatannya adalah kalimat utama itu lebih sering ada di awal paragraf. Jikapun ada di akhir paragraf, biasanya akan ada kata seperti ini, demikian, dengan demikian, oleh sebab itu, maka, atau kata jadi. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mencermati dan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan batik. Batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Nah, dari bacaan batik itu kita akan mendapatkan kalimat utamanya. Kalimat utamanya ada di awal, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Bagaimana dengan kalimat penjelasnya? Kalimat penjelasnya ada di belakang kalimat utama, yaitu kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Yang kedua, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Yang ketiga, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Dan yang kalimat keempat, beberapa daerah di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Nah, dari kalimat utama dan kalimat penjelas ini, kita akan mendapatkan yang namanya gagasan pokok. Mari kita simak. Gagasan pokoknya adalah kita ambil dari kalimat utama. Batik merupakan kain tradisional Indonesia.
Nah, kata tradisional itu berarti kan daerah, dan daerahnya itu hanya ada di Indonesia. Jadi, bisa kita katakan bahwa gagasan pokoknya adalah batik merupakan kain asli Indonesia. Nah, itu kita dapatkan dari kalimat utama. Bagaimana dengan gagasan pendukungnya? Gagasan pendukungnya kita dapat dari kalimat penjelas. Mari kita simak. Yang pertama, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana cara batik itu dibuat, ya kan? Nah, berarti gagasan pendukung yang pertama adalah cara membuat batik. Ini kita dapat dari kalimat penjelas yang pertama. Lalu, kalimat penjelas yang kedua adalah kain batik berasal dari Pulau Jawa. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan tempat asal dari batik ini sendiri. Nah, tempat asalnya kan dari Jawa. Maka kita dapat gagasan pendukung yang kedua adalah tempat asal batik. Dan yang ketiga, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Lalu kalimat ini diteruskan dengan kalimat beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa batik ini mengalami perkembangan dalam penyebarannya. Yang tadinya hanya di Pulau Jawa, jadi berkembang sampai ke daerah Bali. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kalimat penjelas ketiga dan keempat itu menjelaskan tentang persebaran kain batik. Maka, yang kalimat penjelas ketiga dan keempat kita bisa jadikan satu, menjadi satu gagasan pendukung. Jadi gagasan pendukung yang kita dapatkan adalah satu, cara membuat batik. Lalu gagasan pendukung yang kedua, tempat asal batik. Dan gagasan pendukung yang ketiga adalah persebaran kain batik. Dari sini kita bisa membuat namanya peta pikiran. Nah, kita akan membuat peta pikiran tentang bacaan batik tadi ya. Peta pikiran itu terdiri dari gagasan pokoknya adalah batik merupakan kain asli Indonesia. Dan gagasan pendukungnya adalah satu, cara membuat kain batik, tempat asal batik, dan persebaran kain batik. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa peta pikiran itu terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Salam cinta, selalu sehat, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.